Saudara, gaung Pilkada DKI Jakarta semakin terasa. Persaingan bakal calon gubernur merebut hati rakyat juga semakin gencar. Dan di tengah upaya para bakal calon gubernur ini, nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta artinya petahana pun semakin dikenal. Lalu benarkah popularitas Ahok kini tak terbendung? Lalu apa juga upaya bakal calon lainnya untuk menyaingi elektabilitas dari Ahok? Dan untuk membahas hal ini telah hadir di studio Kompas TV bakal calon gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Mas Sandi, selamat malam juga Mas Toto. Selamat malam Friska. Terima kasih sudah hadir di Kompas Malam. Kalau Mas Sandi terakhir yang didengar publik tentu katanya Gerindra mengusungnya Pak Syafri Samsudin, bukan Mas Sandi, betul? Pertama-tama mungkin saya mau gunakan kesempatan ini untuk memberikan selamat kepada ibu saya yang hari ini ulang tahun ke-75 tahun. Selamat ulang tahun Ibu Mas Sandi. Bu Minuno. Dari tadi pagi ngingetin, pokoknya harus selamatin mama di TV katanya. Kalau enggak dia marah nih udah mau malam. Pertanyaannya mungkin tadi yang Pak Syafri betul yang saya bisa berikan informasi, Pak Syafri, saya sendiri dan Pak Yusril sodorkan 3 nama tersebut kepada DPP yang nanti akan diputuskan oleh Pak Prabowo setelah Lebaran, rencananya begitu. Tapi kemungkinan besarnya apakah betul Pak Syafri yang akan muncul, apa masih ada kans untuk Mas Sandi yang masuk di sana? Belum ada kepastian, tapi saya diperintahkan oleh Pak Prabowo untuk menggiatkan aktivitas khususnya dalam pembentukan relawan. Dan juga diingatkan oleh beliau untuk terus aktif mendekati rakyat. Itu yang dipesankan kepada saya. Jadi berbekal mandat tersebut dan komunikasi politik yang kami jalankan ya bismillah kami melangkah aja gitu. Apa jadinya juga cek ombak ke PDIP, ke Demokrat, juga ke PKB itu dalam rangka takut nggak dipilih Gerindra jadi ke beberapa partai itu? Saya firm aja, kalau Gerindra tidak mendukung saya akan patuh pada putusan Gerindra. Tapi mandat yang diberikan Pak Prabowo karena kursi kami memang tidak cukup, hanya ada 15 kursi. Saya diberi tugas untuk membangun komunikasi politik dengan partai-partai lain. Partai yang sama-sama ingin membangun Jakarta yang lebih baik, lebih sejahtera. Dan komunikasi tersebut berujung kepada undangan untuk mengikuti proses penjaringan di partai lainnya. Saya minta izin sama Pak Prabowo bilang ya itu bagus dalam pembicaraan membentuk koalisi untuk dekat dengan rakyat, untuk bisa menangkap aspirasi. Sudah ada yang positif perubahan dari partai-partai itu yang menawarkan, sudah firm pasti Mas Sandi yang diusung? Semua masih proses. PDIP sudah mengikuti fit and proper, Demokrat 2 hari lalu baru mengikuti fit and proper, dan PKB dan PAN juga sedang melakukan proses. Jadi kita jalanin aja prosesnya. Fit and proper di beberapa partai masih jalan terus, Mas Toto. Bagaimana ada peta elektabilitas sampai saat ini? Apa betul petahana yang masih unggul? Kalau kita lihat di Carta Politika sampai bulan Maret masih Ahok yang unggul di sana. Ada survei Carta Politika akhir bulan Maret dirilis. Yang saya tahu ada 2 survei lagi yang dirilis ya. Pertama survei Populi, yang kedua survei Sirus. Kalau kita baca polanya masih cenderung sama, bahwa incumbent masih unggul. Kalau pertanyaannya incumbent masih unggul atau tidak, saya pikir itu bukan hal yang baru karena hampir di seluruh daerah ketika kita berbicara apalagi jangka waktu yang masih lama, incumbent pasti unggul. Karena toh lebih dikenal oleh publik dan perdebatannya bukan mengenai popularitas dan elektabilitas karena pasti incumbent ini bias popularitas, tapi memang yang menjadi tantangan terberat buat penantang Ahok ini adalah bagaimana approval rating dari Ahok ini sangat tinggi dan modal sosial utama dari seorang incumbent bukan popularitas. Tingkat pengenal yang sudah pasti tinggi, tapi bagaimana kinerja mereka diapresiasi. Ini yang menurut saya memang menjadi tantangan terberat. Bagaimana kandidat lawan tidak hanya berbicara mengenai popularitas, tidak hanya berbicara ketokohan, tidak hanya berbicara mengenai mesin politik, tapi apa yang mereka ingin bawa sebagai bentuk bahwa mereka bisa menjadi hal yang lebih baik. Itu yang ditunjukkan oleh Jokowi dulu, ditunjukkan oleh Ahok ketika menang di 2012. Nah, tetapi yang membedakan adalah untuk sosok-sosok Sandi Uno, untuk sosok seperti Yusril, mereka kebetulan tidak pernah menjadi kepala daerah. Sehingga tidak mudah memang mengkomunikasikan apa yang track record yang mereka miliki untuk kemudian diubah menjadi visi misi yang dianggap konkret. Karena biasanya kan untuk pemilihan kepala daerah ada 2 yang dipilih rakyat, lanjutkan atau perubahan. Nah sampai sekarang bagaimana respon rakyat, kemana
Ya, mereka banyak yang kalau kita berpikir. coba lihat memang yang menjadi modal sosial Ahok tadi, approval rating tinggi. Yang kedua ketika ditanyakan apakah Jakarta sudah berubah, 75% mengatakan sudah berubah di beberapa survei. Artinya kan penantang-penantang yang masih berani maju kan harus mengatakan saya bisa lebih baik dari katakanlah yang sudah dianggap baik begitu kan. Nah, tantangannya tadi yang saya katakan. Kalau dulu Jokowi dengan Ahok katakanlah punya pengalaman di Belitung Timur dan Solo, orang silahkan bandingkan. Apa yang sudah saya bangun di Solo dan di Belitung Timur, lebih baik mana dengan apa yang dibangun oleh Foke di Jakarta. Itu yang menyebabkan kenapa di survei-survei awal, orang lebih cenderung memilih Ridwan Kamil dengan Risma sebagai penantang utama. Karena mereka lebih mudah mengilustrasikan, mengimajinasikan apa yang sudah dibangun lebih bagus Jakarta atau Ahok di Jakarta begitu misalnya. Itu yang menurut saya jadi tantangan bagaimana Sandiaga Uno dengan keberhasilan secara sektoral sebagai seorang pengusaha, misalnya Yusril keberhasilan secara sektoral di bidang hukum terutama tata negara bisa mentransformasikan menjadi seorang generalis. Saya bisa bicara hal lain seperti apa yang sudah saya lakukan di sektor tertentu. Bagaimana Mas Sandi menjawab tantangan ini? Buat kami punya survei internal juga baru dirilis 18 Mei. Di brief kami tingkat approval Pak Gubernur Basuki memang menurun secara tajam 10 poin, yang positifnya, negatifnya bertambah 3 poin, jadi net poinnya 13 poin. Kita melihat tadi sepakat dengan Pak Toto bahwa 3/4 daripada warga Jakarta menganggap memang pembangunan sudah dalam arah yang benar. Tapi ada suatu kekhawatiran yang sangat tinggi yang tidak yang oleh rakyat dirasakan tidak ditanggapi oleh pemerintah. Artinya program kemarin sudah berjalan dengan tracknya, arah pembangunan dalam track yang bagus, tapi ada permasalahan harga bahan-bahan pokok yang sekarang menjadi suatu kekhawatiran untuk para warga Jakarta, khususnya menengah ke bawah. Dan itu tidak tersentuh sama sekali. Ini yang saya ingin tawarkan, kebetulan saya juga backgroundnya dari dunia usaha, saya tahu bagaimana memangkas rantai distribusi, memastikan pasokan. Meskipun belum ada bekal sebagai kepala daerah, ini ya tentunya sama seperti Pak Jokowi, waktu Pak Jokowi memulai menawarkan diri di Solo, sama seperti wali kota Bloomberg di New York juga mengalami tentunya persepsi yang sama. Tapi saya yakin publik akan melihat bahwa track record saya bisa meyakinkan mereka untuk menyelesaikan masalah harga bahan-bahan pokok yang luar biasa melambung tingginya. Kalau popularitas, elektabilitas ini kan akan berkembang terus, bahkan sampai hari pemilihan pun mungkin masih bisa berubah ini, Mas Toto. Tapi apa kecenderungan pemilih DKI Jakarta, sosok apa yang dicari sampai saat ini? Iya, kalau elektabilitas sebetulnya masih ada peluang ya buat sosok seperti Mas Sandi, karena memang kalau kita baca di tingkat pengenalan juga masih jauh dari angka yang bisa dikatakan memadai untuk bisa bersaing dengan incumbent. Katakanlah orang biasanya bisa dianggap bisa bersaing dengan incumbent kalau memiliki popularitas di atas 80%. Baru kemudian kita bisa bicara apple to apple dalam sisi elektabilitas melawan incumbent. Mas Andi kan kalau saya tidak salah di sekitar angka 50%-an. Atau sekarang saya tidak tahu apa sudah lebih, Mas Andi. Itu poin pertama yang masih bisa jadi peluang. Poin kedua adalah kalau dikaitkan dengan bagaimana persepsi masyarakat Jakarta terhadap pemimpin, memang banyak perspektif ya. Ada yang mengatakan bahwa Jakarta butuh ketegasan karena ada sebuah imajinasi mengenai Ali Sadikin misalnya. Itu yang sering dilihat ada pada sisi Ahok, walaupun dari kacamata yang lain ada orang mengatakan ini arogan, bukan tegas seperti Ali Sadikin, tapi ada diferensiasi yang dibangun oleh Ahok di situ. Ada juga yang mengatakan, biasanya dalam survei, yang kedua itu biasanya merakyat. Merakyat ini yang dulu memenangkan Pak Jokowi baik dalam level gubernur ataupun dalam level presiden. Jadi memang harus diakui masih sisi emosional yang lebih mudah diingat dan dipersepsikan dan diserap oleh masyarakat pemilih kita ya. Belum kemudian langsung masuk kepada substansi mengenai kebijakan. Ketika mereka sudah menyukai sosoknya, baru kemudian mereka ingin mengetahui lebih lanjut apa yang bisa Anda buat gitu. Jadi profiling ini yang penting. Harus diakui karena branding yang harus ditembus ini pertama kali buat masyarakat Indonesia terutama Jakarta ya yang agak apatis terhadap politik adalah bagaimana membuat mereka tidak suka terhadap politik karena profiling yang bagus kemudian mereka menjadi suka dan kemudian mereka mau mendengarkan apa yang mereka bawa. Ini yang seringkali tidak berhasil ditembus. Nah, hal lain yang juga jadi perhatian adalah bagaimana membangun komunikasi politik dan partai politik atau rekanan politik lain oleh para bakal calon gubernur. Kita akan bahas ini, tapi usai jeda di Kompas Malam.